Salam. Sekali lagi saya sapa salam, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Saya persilakan. Pedangkan tangan saudara kepada anak-anak ini untuk mereka menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak ini sungguh luar biasa Tuhan, menjadi generasi penerus GP Impact Tuhan. Mereka akan melakukan karya-karya yang besar dalam kerajaan-Mu Tuhan. Mereka akan menyembah-Mu Tuhan, mereka akan menyenangkan hati-Mu Tuhan sepanjang hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu yang akan membina mereka, mengajarkan jalan-jalan-Mu supaya mereka tidak terjatuh Tuhan. Mereka tidak hidup dalam dosa Tuhan, tapi hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Engkau berkati guru-guru yang akan mengajar mereka, yang akan membimbing mereka, yang akan memberi contoh hidup yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami turunkan berkat untuk semua anak-anak ini dan guru-guru sekolah minggunya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Saya persilakan kepada anak sekolah minggu untuk menuju lantai 3 ya. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Engkau sungguh dahsyat. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh ajaib atas kami. Hingga hari ini kami berada bukan sesuatu kebetulan Tuhan. Semua karena rancangan-Mu Tuhan. Rancangan yang indah untuk kami berada di tempat ini. Dan biarlah kami mempergunakan kesempatan ini Bapa, untuk memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Yes. Mohon hadirat-Mu Tuhan. Hadirlah bagi kami. Hadir Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Mari saudara, naikkan penyembahan-Mu kepada oh
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Kami Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Oh Yesus, aku bersyukur
kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, lebih dasar lagi. Hadirat Tuhan mengalir atas. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau hadir mengurapi setiap kami dan menguduskan kami. Dan di saat ini Tuhan, Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang dipuji Tuhan. Terima kasih. Dan ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan damai sejahtera, dan kami adalah anak-anak yang luar biasa. Terima kasih, dan saja kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau sumber kekuatan, dan Engkau adalah sumber sorak-sorai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Yes, biar. Sebelum kita memuji Tuhan, silakan saya mengundang saudara, silakan jabat tangannya, saya katakan Yesus dahsyat. Salam kiri kanannya, katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, nyala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa
haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami, tuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih. Yes, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekarang kita akan pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, saya tersilakan bersabar. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berduduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap benih yang hamba taburkan, yaitu benih yang baik, Injil Kerajaan Allah, mengajarkan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi bagaimana menjadi anak-anak Kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya. Biarlah kuasa-kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi kami, sehingga kuasa yang jahat yang mau mencoba menghambat segala benih firman Tuhan yang hamba tabur
tidak punya kuasa atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami semua di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih para worship leader dan penyembah. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yang pasti bukan biasa di luar ya. Amin ya. Baik, saya hari ini saya akan memberitakan Injil Kerajaan Allah yang saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 23 dan 58 ya. 1 Korintus 15 ayat 16. Saya ulangi, 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai ayat yang 23 dan ayat yang ke-58. Ya. Saya akan bacakan buat semuanya di tempat ini. Demikian firman Tuhan bunyinya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, sama-sama kita katakan yang sulung, dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dan dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat yang ke-58 kita lompat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin untuk firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, judul khotbah saya yang saya mau bagikan yaitu Revival upon His Resurrection. Pak Jeffrey, ribet amat judulnya. Ya, kebangkitan atas kebangkitannya. Amin. Ya, bulan ini masih bulan April ya, masih bulan-bulan Paskah ya, dimana saya sudah menyaksikan, melihat di channel YouTube GBI Impact sudah dibahas tentang bagaimana kebangkitan Paskah dan sebagainya. Ya, tetapi pada hari ini saya akan lebih lagi mengenai kebangkitan ini. Dan saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa menabur benih yang baik melalui hambanya Bapak Ibu Gembala, Bu Evi, ya, dan saya akan menyampaikannya. Nats yang baru saja kita baca bersama dilatar belakangi oleh adanya sebagian di antara jemaat di Korintus, ya, itu tidak percaya akan kebangkitan tubuh setelah kematian. Nah, jemaat di Korintus memang mempercayai kehidupan sesudah kematian. Mereka percaya, ya, tetapi hal itu berkaitan hanya jiwa atau roh yang bangkit, tubuh manusia nggak bangkit. Nah, kenapa demikian? Jadi konsep semacam ini mereka itu sudah dipengaruhi oleh dualisme Yunani di Korintus, ya, yang dimana pada saat itu, pada zaman itu, konsep pemikiran ini sudah mengakar dalam budaya Yunani Romawi.
Yaitu buat mereka tubuh atau material ini, tubuh ini adalah jahat, ya, dan menjadi penjara bagi jiwa atau spiritual. Dan mereka menganggap kematian itu adalah pembebas jiwa dari kejahatan ini, dari penjara ini, penjara jiwa ini. Nah, makanya Rasul Paulus menuliskan surat ini, menerangkan dengan secara jelas, ya, karena mereka memiliki kerangka berpikir yang sangat dualistik ini. Mereka itu sukar menerima konsep tentang kebangkitan tubuh. Bagaimana mungkin suatu yang jahat buat mereka, ya, buat jemaat Korintus bagian itu, ya, bagaimana mungkin sesuatu yang jahat bisa mendapat tempat di alam roh yang baik? Bagaimana mungkin jiwa manusia nantinya bersatu dengan tubuh kembali setelah kematian? Nah, kurang lebihnya kalau kita bawa latar belakang itu, bawa ke dalam zaman ini sekarang, mungkin ada sebagian kita dengan latar belakang budaya, didikan orang tua kita, didikan kebudayaan adat istiadat kita, mungkin ada sebagian bahwa yang nanti yang bangkit adalah roh. Ya, setelah kita mati, kita tahunya adalah roh kita yang naik, seperti itu. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah itu tidak benar, bahwa kebangkitan kita adalah memiliki ada kebangkitan tubuh kita. Katakan amin. Amin. Ya, jadi jangan sampai kita dalam hal kebangkitan ini kita belum benar-benar mengerti dan memahaminya. Ya, jadi ada beberapa ciri tubuh, yaitu tubuh kebangkitan. Ciri-ciri tubuh kebangkitan, ya, yang Alkitab mencatat tubuh ciri-cirinya, yaitu saudara mungkin bisa catat di sini atau nanti di rewind lagi melihat di rekaman video ini, ya. Jadi ciri-cirinya itu dari sebagaimana Yesus itu sebagai kebangkitan tubuh yang sulung itu sendiri. Ciri-ciri itu terdapat di dalam tubuh Yesus sendiri, yaitu Yesus. Bagaimana kebangkitan tubuh Yesus? Yaitu tubuhnya yang bisa diraba. Kalau saya catat di sini di dalam Lukas 24 ayat 39, nanti baca sendiri di rumah, ya, untuk mempersingkat waktu. Tubuh yang bisa diraba, tubuh kebangkitan itu bisa diraba. Ketika Thomas meraba, mencoba bekas luka Yesus, jadi tubuh kebangkitan itu bisa diraba. Ciri yang kedua adalah tubuh yang dapat makan dan minum. Yesus pada waktu itu minta, adakah makanan di sini? Ya, jadi tubuh kebangkitan itu bisa makan, bisa minum. Ya. Ciri yang ketiga adalah tubuh yang masih bisa mengenali dan dikenali. Maksudnya adalah tubuh ini atau tubuh istri saya misalnya, nanti kebangkitan, saya bisa mengenali istri saya. Oh, itu istri saya. Oh, itu ibu saya. Masih bisa dikenali dan masih bisa mengenali dan dikenali. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, ini Yesus menceritakan mengenai Lazarus yang miskin dan orang kaya yang sama-sama mati. Yang Lazarus melihat orang kaya yang mati itu melihat Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Dia masih mengenali si orang miskin itu. Dan ciri yang ke 1, 2, 3, 4. Yang 4 adalah ciri tubuh kebangkitan itu tubuh kemuliaan sorga. 1 Korintus pasal 15 ayat 40. Jadi tubuh ini bukanlah seperti sebagaimana kalau ada orang yang lahir dengan tidak sempurna, misalnya ada kekurangan, ya. Tubuh kemuliaan ini tidak sama dengan tubuh yang sekarang. Ya, jadi misalnya ada yang bertato, ya kan? Kalau saudara bertato sebelum bertobat, is okay. Tetapi ketika saudara sudah bertobat, jangan tambahin lagi, I love Jesus. Jangan.
Ya, sudah bertato sebelum bertobat, is okay. Kasih karunia kau terima. Ya, Yesus tidak melihat itu. Tetapi ketika saudara sudah terima Yesus dan masih nambahin tato, ya, apalagi biar sok rohani, ya kan? Bahasa Ibrani di sini. Ya kan? YHWH. Ya. Oke. Jadi itu tidak sama lagi, tubuh kemuliaan itu tidak sama dengan tubuh ini. Tetapi mungkin saudara yang sakit, yang sekarang sakit, yang mau meninggal itu dengan sakit-sakitan, tubuh kemuliaan adalah tubuh yang prima. Ya, tubuh yang prima. Nah, terus ada yang nanya, Pak Jeffrey, gimana Pak kalau saya hidungnya pesek, tapi hidung saya mancung nggak Pak? Ya kan? Enggak, tetap aja pesek. Tetapi tubuh kemuliaan ini adalah sempurna di mata Allah. Amin. Inilah 4 ciri tubuh kebangkitan. Jadi kita ketika kita mati, nanti kita dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan. Terus Pak Jeffrey, gimana kalau yang belum mati pas Yesus datang? Ya, tubuh ini yang bagi orang-orang yang masih hidup langsung diubah, diubahkan tubuh menjadi kemuliaan. Amin. Oleh sebab itu, khususnya anak-anak muda, sejak dini, sejak muda, jagalah tubuh saudara. Ya, jaga tubuh saudara. Ayo, jangan ditindik kanan, tindik kiri, tindik depan, tindik belakang, ada nggak ya? Nggak ada. Ya. Ada haleluya. Amin. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai iman kita kepada Kristus menjadi sia-sia hanya karena tidak memahami atau tidak percaya akan kebangkitan tubuh kita ini. Karena ini adalah dasar, sama-sama kita katakan dasar. Dasar iman kita kepada Kristus. Kalau kita tidak percaya, tidak paham ini benar-benar, buat apa Yesus bangkit? Haleluya. Untuk apa Yesus bangkit? Yesus selama masa hidupnya sebelum disalibkan, dia berkata kekekalan, selalu hidup kekal, hidup kekal, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk apa Yesus mati di hari ketiga bangkit? Itu untuk membuktikan bahwa ada kebangkitan untuk saudara dan saya. Amin. Jadi kita harus percaya. Karena kalau kita tidak percaya akan kebangkitan tubuh kita ini, maka saya yakin, saya percaya bahwa selama kita hidup di dunia ini tidak akan ada perubahan dalam gaya hidup kita. Tidak ada perubahan gaya hidup selama kita masih hidup di dunia ini dalam hidup kita. Ya kita akan tetap berkata, ya Pak Jeffrey, hidup itu cuma sekali. Sudahlah, nikmati aja. Ya kan? Gaya hidup kita begitu. Gaya hidup yang lama. Ya. Sebagaimana Rasul Paulus menulis, hidup untuk dinikmati selagi ada. Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Korintus 15 ayat 32. Itu. Jika kita tidak paham dengan sungguh-sungguh bahwa kebangkitan tubuh kita ini seperti ini, maka kita tidak akan menghargai kasih karunia Kristus yang sudah dilakukan oleh Kristus untuk kita. Haleluya. Oleh sebab itu, ya, berdasarkan nats pembuka tadi ya, di 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 23 dan 58 yang kita baca bersama-sama tadi, ada 3 revival yang harus kita alami atas kebangkitan Kristus tahun ini, sama-sama tahun ini. Ya, 3 revival yang harus kita alami. Pak Jeffrey, revival itu apa? Revival apa? Revival itu kebangkitan yang harus kita alami. Yang pertama, yuk kita buka ayat yang ke-19 di nats tadi. 1 Korintus 15 ayat 19. Ayatnya yang ke-19 kita lihat sama-sama ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja
menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini banyak yang gagal paham, Sobat Ibu. Bacanya gimana? Banyak yang gagal paham. Ya. Jikalau kita, maksudnya begini, Paulus katakan begini, jikalau kita hanya dalam hidup di dunia ini saja, hanya untuk hidup di dunia sini saja kita berharap sama Yesus, maka kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Yang mau katakan adalah, kalau kita cuma mau ngarapin hidup, menaruh harapan kepada Kristus hanya untuk bisa berhasil, sukses, kesembuhan, pemulihan hidup, hanya sebatas itu saja, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia, kata Paulus. Saudara tahu kita punya lagu, kita pernah dengar lagu, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia pegang hari esok. Apa selama ini yang kita punya di benak kita? Dia pegang hari esok, masa depan kita. Betul? Hari tua kita dijamin oleh Tuhan. Betul? Tetapi tidak hanya sampai di situ. Jangan sampai hanya di situ. Rasul Paulus katakan, kita kalau hanya sampai situ saja, Rasul Paulus katakan, kita adalah manusia yang paling malang dari seluruh manusia di bumi. Karena kita memiliki hidup kekal nanti. Dia pegang hari esok. Saya percaya pencipta lagu ini melebihi apa yang kita pikirkan. Maksudnya adalah kehidupan yang hari esok, yang setelah dunia ini. Ada haleluya. Kita buka, kita lihat. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Kolose pasal 3 ayat 1 yang kedua. Kita lihat. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi hari ini jika saudara dan saya sudah menerima Injil Kerajaan Allah ini, bahwa ada kebangkitan tubuh, kita sudah lagi jangan hidup memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi ini. Baru kemarin Bapak Ibu saya ngobrol ringan sama istri sambil bawa mobil. Saya katakan ke dia, "Mah, saya kok rasanya begini nih. Saya udah menginjak memasuki usia 40 tahunan. Kok saya rasanya ketika saya belum umur 40 tahun, saya rasanya pengen cepat-cepat ke usia ini. Tetapi ketika saya memasuki usia ini, kok saya rasanya malah hitungan mundur untuk hidup saya. Maksudnya adalah waktu sisa hidup saya ini menuju kepada waktunya Tuhan buat hidup saya. Maksud saya adalah ketika saya masih muda, sebelum usia 40 tahun, saya ingin segera, ya kan, foto. Oke, anak-anak muda. Mana anak-anak muda? Angkat tangan anak-anak muda. Ya, anak-anak muda pasti pengen cepat-cepat dia, karena pengen diakui. Ya kan? Kumisnya ditebel-tebelin, ya kan? Jenggotnya, ya kan? Suaranya, halo, ya. Mereka ingin segera cepat-cepat dewasa. Ya kan? Tetapi ketika ini yang saya alami, ketika saya sudah memasuki usia kepala 40-an, kok saya rasanya malah hitungan mundur, waktu yang mundur. Sisa kalau kita punya di handphone ya, ada
stopwatch, timer, ya kan? Waktu saya dari usia muda menuju ke 40 tahun, bunyinya yang saya pasang adalah stopwatch. Wah, 40 tahun, nah, kan? Tetapi ketika sudah 40 tahun, settingan di sini saya merasakan adalah bukan stopwatch lagi, tetapi timer. Timer. Saudara nangkep di sini? Maksud saya, sisa hidup, timer saya, waktu saya tinggal berapa menit, tinggal berapa tahun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus percaya ini. Kebangkitan Kristus, kau harus mengalami revival dalam pengharapan Kristus ini. Jangan pikir lagi mengenai apa yang ada di bumi ini. Pikirkan segala perkara yang di atas. Amin. Haleluya. Yang kedua, revival yang harus kita alami dalam atas kebangkitan Kristus. Yang kedua adalah, yuk kita lihat ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita lihat. Oke, di sini dikatakan, saudara baca, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Yang kedua adalah revival dalam keteguhan hati kita, keteguhan iman kita kepada Kristus. Kita harus bangkitkan ini. Karena apa? Semakin hari semakin kesini, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Banyak tawaran-tawaran dunia ini yang luar biasa. Ya, bahkan melalui mana? Melalui handphone ini. Ya, itu akan bisa membuat kita tidak teguh dalam iman Kristus, kepada iman kita kepada Yesus. Ya, banyak dunia menawarkan supaya kita tidak teguh ini. Bahkan 3 tahun terakhir, ya, Tuhan izinkan terjadi pandemi COVID, ya kan? Yang pada mulanya awal-awal kejadian kita sangat takut, kita sangat nggak ngerti, nggak tahu, atau bahkan ada sebagian orang yang berkata, waduh ini dunia mau berakhir, karena banyak kematian, ambulan ngiung-ngiung berkeliweran kemana-mana, ya kan? Itu saya yakin ada sebagian orang yang menggoyangkan keteguhan iman mereka. Ya. Jadi revival di dalam keteguhan iman kita harus bangkitkan. Kita harus alami. Ada haleluya. Oke, kata teguh. Kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia ya, itu di sana pasti kita akan menemukan arti kata teguh yaitu kukuh. Kata teguh juga artinya adalah erat. Dan kata teguh juga berarti kuat berpegang. Yang terakhir artinya tetap tidak berubah. Jadi kita harus teguh pada Kristus. Kuat, erat, kuat yang kepada Kristus. Kuat berpegang kepada Kristus. Dan tetap gak berubah. Kolose pasal 1 ayat yang ketiga. Maaf, yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Berkata demikian, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak apa? Tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Sama-sama katakan, jangan mau digeser. Ya, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Injil adalah kekuatan kita. Injil adalah janji Allah. Ya, jadi ketika kita lemah, kita harus pegang dengan Injil ini. Bukan kita malah menjual Injil ini, menjual iman kita kepada apapun yang kita butuhkan. Bapak Ibu.
Tetaplah teguh, jangan mau digeser imanmu atas hal apapun yang ditawarkan di dunia ini. Haleluya. Jangan menjual iman kita kepada apapun. Anak muda, wah ada cewek cakep nih. Ya, tapi dia dari seberang. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya kan? Orang-orang profesional, kalau kamu mau naik jabatan, kamu harus pindah. Kalau kamu mau mendapatkan jabatan ini, kamu harus pindah dari iman. Kau lakukan. Atau bahkan orang Kristen sendiri malahan menjual imannya cuma karena apa? Ya karena dia Kristen dari lahir, dia tidak mengerti apa itu iman Kristus kepada Kristus. Dia hanya melakukan pekerjaan menjadi Kristen hanya karena materi semata. Hanya mencari nafkah. Mencari berkat, mencari nafkah. Mencari berkat tidak salah. Kita butuh berkat, saya lagi butuh berkat. Tetapi hanya mencari nafkah. Ini banyak yang terjadi, ya jadi pendeta hanya sebagai profesi. Hanya mencari nafkah buat penghasilan, buat makan. Ya, kita harus revival, bangkit dalam hal ini. Untuk tahun ini kita harus rubah. Termasuk saya. Ya, sama-sama kita katakan termasuk saya. Iya, mungkin dalam hatinya kan, tuh dia tuh. Nah kan, gak kena nih omongan saya mesti ngomong, termasuk saya. Ya, termasuk saya. Oke. Revival yang ketiga yang harus kita alami atas kebangkitan Kristus tahun ini, yaitu kita buka tadi ayat yang ke-58 masih. Di sana dikatakan, giatlah melakukan pekerjaan Tuhan. Sama-sama, giatlah melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, apa sih pekerjaan Tuhan itu? Pekerjaan Tuhan itu, ya Allah itu sendiri, yaitu menyelamatkan kita. Dia mengembalakan kita semua. Lakukan itu. Sebagaimana Yesus katakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kau tidak perlu menjadi gembala di dalam sebuah bentuk gereja. Gembalakanlah keluargamu, anak istrimu, kau gembalakan. Anak-anakmu, buat ibu, seorang ibu, anak-anakmu kau harus menggembalakan. Membawa mereka kepada Tuhan. Dan terlebih lagi di dalam Matius 28, yuk kita lihat, kita buka. Matius 28 ayat yang ke-20, yang 18 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, pekerjaan Tuhan ini yang harus kita lakukan, yaitu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan engkau merasa masih muda. Rasul Paulus sempat berkata, menyampaikan kepada Timotius, jangan menganggap orang menganggapmu muda. Itu dalam arti bisa diartikan muda dalam kerohanianmu, muda dalam pengetahuan saudara. Ya. Ketika engkau, yang penting respon dulu. Jangan bilang, kamu ini, saya nggak tahu apa-apa, Bu Gembala. Jangan
Jangan merasa engkau masih muda, masih muda dalam hal pengetahuan tentang kerohanian. Yang penting respon dulu, setelah itu kau harus belajar. Tentu saja pengetahuan itu perlu, penting. Kalau enggak, buat apa Pak Jonathan ini sampai memperoleh profesor doktor, mencapai hal itu. Pengetahuan perlu, tetapi yang penting adalah respon dulu. Haleluya. Ibu gembala nyuruh, ayo pergilah. Kemarin Pak Okto menyampaikan, nggak perlu di gereja, di pinggir jalan juga perlu ya Pak Okto ya, menginjili. Jangan saya, seolah-olah jangan saya, salibkan dia gitu. Enggak. Respon yang penting. Haleluya. Ya, respon dulu. Jangan kita menganggap kita ini masih muda, belum bisa apa-apa. Lakukan. Kita harus bangkit di sini. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Revival di dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu harus kita alami. Karena apa? Harinya sudah dekat. Ada haleluya? Jadi saya mau tanya juga nih, ini antara melayani Tuhan dengan melakukan pekerjaan Tuhan ini harus balance. Pak Jeffrey, apa bedanya melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan? Melakukan pekerjaan Tuhan saya kayak seperti ini di depan tadi. Pemain musik, ya kan? Mungkin saudara yang siapa? Saudara Markus tuh menyiapkan kursi-kursi buat ibadah, ruang ibadah. Itu melakukan pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu apa? Sudahkah engkau melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan Allah? Itu melayani Tuhan. Melakukan penyembahan kepada Tuhan, meninggikan, mengagung-agungkan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan hidupmu. Itu melayani Tuhan. Kalau saudara sudah merasa melayani Tuhan, tapi saudara tidak ada kehidupan doamu, itu belum melayani Tuhan. Itu bukan melayani Tuhan, tetapi melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara nangkap di sini? Saudara nangkap di sini? Nangkap ya? Oke. Khususnya yang orang-orang muda, ya. Khususnya yang pemusik, WL, ya. Banyak di tempat gereja yang saya pasti umumnya ketika khotbah firman Tuhan mereka tidak ada di tempat, nggak tahu. Hei, Bu, engkau hanya melakukan pekerjaan Tuhan, engkau belum melayani Tuhan. Ada haleluya? Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya akhiri khotbah saya pada hari ini. Revival upon His resurrection. Kita harus mengalami kebangkitan ini. Kita harus mengalami revival. Karena ada 3 hal yang harus kita alami revival ini. Yaitu 1, revival di dalam pengharapan kepada Kristus. Yang kedua, revival di dalam keteguhan iman. Yang ketiga, yaitu revival di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Baik, kita mau responi firman Tuhan pada hari ini yang saya bagikan. Kita tundukkan kepala, kita jangan menghiraukan kanan kiri depan belakang. Yuk kita fokuskan diri kita kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur
membuka hatiku. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Kau. Yuk, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita lagi berdua. Sambil mengangkat tangan kita dua-dua. Kata, katakan Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Kau. Musik bermain dengan ampun. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Apa yang kami terima ya Tuhan, di hari ini firman-Mu, kami mau responi itu. Kami mau mengalami 3 revival ini Tuhan. Kami mau membangkitkan pengharapan kami kepadamu. Kami mau membangkitkan keteguhan iman kami kepadamu Yesus. Dan kami mau membangkitkan lebih giat lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang mengubah, yang kini sekarang kami memiliki suatu hal yang baru, yang selama ini mungkin kami tidak tahu, kami tidak mengerti. Kami gak mau kepercayaan kami menjadi sia-sia hanya karena kami tidak mengerti dan memahami atas kebangkitan tubuh ini. Kebangkitan Engkau adalah sebuah bukti buat kami bahwa ada kebangkitan tubuh. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau mensyukuri kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami nggak mau sekarang, kami tidak mau menjadi hidup yang gampang. Karena kami tahu bahwa Tuhan saja, Engkau saja mau menebus tubuh kami yang hancur ini, yang jahat ini. Engkau saja mau menebus, menggantikan tubuhmu hanya untuk daging kami ini saja. Kini kami nggak mau lagi hidup sembarangan Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Kami mau menjadikan Injil sebagai kekuatan kami, karena disitulah janji-janji Allah yang akan kami terima. Oleh sebab itu ya Bapak, setiap hari kami akan terngiang-ngiang di dalam hati kami. Kami akan terngiang-ngiang di dalam otak pikiran kami. Kami mau berkata terus Tuhan, bahwa Yesus, apalah arti hidup kami jika Engkau tidak mati buat kami. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Kau.
Engkau memberkati kami, dan biarlah kami memberikan persembahan kami dengan apa yang telah Engkau berkati. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan dulu saudara-saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Ya. Yang persembahan silakan dijalankan. Yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pastor Jeffrey Abraham. Terima kasih juga persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saatnya kita akan membacakan Impact News pada hari ini. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama sekali hadir di ibadah tempat ini. Kalau ada, iya, haleluya, ada satu orang ya, wajah lama. Selamat datang jemaat baru, wajah lama. Puji nama Tuhan. Ya, GB Impact masih tetap mengadakan pembacaan Alkitab setiap hari dari tanggal 1 sampai 7 Mei 2023, mulai dari kitab Roma pasal 13 sampai kitab 1 Korintus pasal 16. Ya, kami mengundang saudara GB Impact mengadakan doa fajar setiap hari Senin dan Kamis di waktu jam 5 pagi, live streaming Facebook. Silakan hadir di GBI saudara ya. Ya, GBI mengadakan doa malam setiap hari Selasa dimulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam di tempat ini di lantai 2. Mari silakan datang ya untuk hari Selasa ini. Ya, GBI masih mengadakan Zoom Fellowship atau ya Zoom Fellowship setiap hari Jumat yang di minggu ke-3 dimulai dari jam 3 sore 15.00 WIB. Next ya, online morning prayer ya, prayer youth ya. Ini ada Impact Youth doa fajar ya di hari Sabtu jam 5, tetap jam 5 pagi di Facebook GB Impact. Silakan anak-anak muda dan juga orang tua bisa hadir di hari Sabtu, gabung bersama-sama jam 5 pagi. Ya, dilanjutkan di hari Sabtu sore, yaitu ibadah Youth Impact jam 4 sore di tempat ini. Silakan anak-anak muda untuk datang, kita bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Ya, selanjutnya, haleluya, puji nama Tuhan. Kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala Sedang kita, Ibu Pendeta Esther Evi Chandra, dan disertai dengan perjamuan kudus. Tempat ini kami mengundang saudara, silakan diajak saudaranya atau keluarganya ya, untuk kita bersama-sama dimulai
jam 10 pagi seperti biasa. Next. Ya, demikian Impact News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sudah memuji, menyembah-Mu. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memberikan kekuatan dan membangkitkan iman percaya kami untuk kami meresponi firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang memulihkan kehidupan kami dan juga karakter kami. Dan kami mengucap syukur. Kami memberkati juga hamba-Mu Tuhan, yaitu Bapak Jeffrey Abraham yang telah memberkati kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakai beliau lebih hari lebih heran, agar lewat dia Tuhan, nama Tuhan selalu disanjung, ditinggikan dalam kehidupannya, dan berkati pelayanannya, berkati juga apa yang dikerjakannya Tuhan Yesus buat berhasil. Berkati juga keluarganya Tuhan, setiap doa-doa yang dinaikkan Tuhan, boleh Tuhan menjawabnya dan mengabulkannya di dalam nama Yesus. Dan berkati juga kesehatannya. Di dalam nama Yesus kami memberkati juga pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Memberkati juga Gembala Sidang kami Ibu Esther Evi Chandra bersama keluarga. Berkati juga tim pengembalaan yang ada di tempat ini, Bapak Jonathan. Dan berkati juga Tuhan kami seluruh para pengerja. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan selalu disanjung dan ditinggikan. Lewat pelayanan pekerjaan di tempat ini Tuhan, banyak jiwa diselamatkan. Biar Tuhan yang ditinggikan, biar Tuhan yang diagungkan. Kami memberkati juga pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, GB Impact Jakarta maupun GB Impact Pangkal Pinang. Pengurapan Allah turun terjadi. Kami percaya segala doa, segala permohonan, segala apapun Tuhan, Engkau menolong dan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, siang hari ini kami mengimani adalah siang mujizat, di mana lawatan Allah turun terjadi atas kehidupan kami. Para jemaat Tuhan yang hadir secara onsite maupun nanti secara online Tuhan, berkati mereka. Apa yang menjadi doa-doa dan permohonan mereka, Bapa menolong dan menjawabnya. Ketika mereka hadir, ketika mereka meresponi firman Tuhan, ada kuasa Tuhan yang besar, yang dahsyat, mengubah kehidupan mereka. Setelah mereka keluar dari tempat ini, ada sesuatu yang besar yang mereka terima di dalam Yesus Kristus. Kami memberkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh kabinet yang ada. Lawatan Tuhan terjadi atas setiap para pemimpin negara kami, baik pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. Taruhkan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Beri hikmat di dalam memimpin roda pemerintahan ini Tuhan. Kami mengucap syukur, ada banyak pembaharuan, ada banyak kemajuan yang didapat oleh negara kami. Ini semua karena campur Tuhan, campur tangan Tuhan di dalamnya. Biarlah kuasa Tuhan terus bekerja, memakai Indonesia untuk Tuhan, kemuliaan kebesaran hanya nama-Mu Tuhan. Berkati setiap program kerja dari Bapak Jokowi Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan buat berhasil. Memberkati juga pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia, baik itu gereja-gereja Tuhan, gembala-gembala sidang, evangelis, guru-guru, dan seluruh pengajar-pengajar Alkitab. Lawat mereka dengan kuasa-Mu, baik di pusat sampai ke daerah. Berkati mereka Tuhan, beri mereka kekuatan, beri otoritas yang datangnya dari Tuhan, supaya mereka tetap teguh, tetap kuat, tetap percaya memberitakan keselamatan yang hanya datang daripada-Mu Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan yang disanjung, ditinggikan. Pagari mereka dengan darah-Mu Yesus, agar mereka tetap berdiri menyuarakan suara kebenaran akan Tuhan. Biar Indonesia bisa melewati semua masa-masa di mana cuaca ekstrim sedang melanda Indonesia, tapi kami percaya
tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang besar menyertai Indonesia, memberkati Indonesia, memulihkan Indonesia, sehingga kami bisa keluar dari masa-masa kekeringan ini dalam pimpinan dan kuasa Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami melepaskan berkat shalom untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Dan terima kasih. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh doa berkat. Saya serahkan kepada Gembala Sidang. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Tuhan. Kami telah melayani Engkau, bahkan kami bekerja demi nama Tuhan yang ajaib. Sekaligus Tuhan, kami masih mau berdoa Tuhan untuk perintisan yang di Cibinong Bapa, melalui Ibu Yulia dengan Pak Frederick. Tuhan berkati. Dan kami menemukan hal yang baru Tuhan. Semakin hari semakin dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami meminta berkat daripada-Mu ya Bapa. Saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Ini kami Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun pada setiap kami. Kami mau Tuhan, berkat firman yang telah kami dengar boleh terus turun pada kehidupan kami, dan kami menghidupkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Mari umat yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, biarlah bersantai dulu sejenak. Mari kita akan selesai. Kita akan kembali. Yesus memberkati saudara. Yesus memberkati.